Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa mata kuliah pengambilan keputusan atau decision making? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang model-model dalam pengambilan keputusan. Seperti yang sudah saya katakan bahwa decision making itu secara umum menurut Howlett and Ramesh dikategorisasikan menjadi 3 model. Yang pertama adalah rational approach, yang kedua adalah incremental approach, yang ketiga adalah mixed scanning model. Pekan lalu, minggu sebelumnya, kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang rational approach, yaitu sebuah model dari Harold Lasswell yang di dalam penerapannya terdapat 7 tahap, mulai dari intelligent phase sampai dengan terminating phase, di mana dalam hal ini decision maker dituntut untuk membuat keputusan berdasarkan opsi-opsi yang terbaik. Jadi decision maker memilih opsi yang dirasa paling baik, paling masuk akal, memberikan keuntungan terbesar dan menghindarkan kerugian yang terbesar. Nah, di samping model rasional dikenal juga yang namanya model incremental. Model ini dikemukakan oleh Charles Lindblom dalam karyanya The Science of Modeling Truth. Intinya, model incremental ini adalah pengambilan keputusan yang berasal dari variasi atau keberlanjutan dari keputusan sebelumnya. Jadi, model incremental ini dia mengacu pada keputusan sebelumnya. Ini yang membedakan rasional dan incremental. Kalau incremental, kita dituntut untuk membuat keputusan yang relatif baru dengan menggunakan opsi-opsi terbaik, sementara kalau yang incremental kebalikan dari rasional, dia hanya menggunakan variasi atau modifikasi dari keputusan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada 4 alasan kenapa decision maker memilih model incremental. Yang pertama adalah karena decision maker seringkali menghadapi hambatan yang tidak mudah seperti waktu yang mepet, skill yang terbatas, SDM yang terbatas, sampai dengan kondisi finansial yang tidak memungkinkan. Yang kedua, decision maker secara umum menerima validitas dan dari keputusan sebelumnya. Artinya decision maker mengakui bahwa keputusan sebelumnya itu sudah baik dan ini tinggal melanjutkan, atau kalaupun kurang dimodifikasi saja. Yang ketiga, mencegah perubahan radikal pada program yang telah berjalan. Kan seringkali ada orang baru masuk kemudian menghapus semua legasi atau warisan dari orang yang lama. Nah, bahaya yang ditimbulkan adalah perubahan radikal. Inilah yang kemudian dihindari oleh model incremental. Dengan mengikuti atau memodifikasi keputusan yang sudah berjalan, maka perubahan radikal itu bisa dihindari. Karena kalau perubahan radikal, orang perlu adaptasi lagi, menyesuaikan lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat adalah keputusan yang diambil merupakan opsi strategi yang paling visible secara politik. Nah, model incremental ini paling tidak memiliki 2 ciri dasar. Yang pertama adalah mengedepankan distribusi sumber daya yang terbatas. Sekali lagi bahwa model incremental ini biasanya dipilih ketika decision maker menghadapi situasi dengan banyak keterbatasan waktu, skill, finansial, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengedepankan kontinuitas atau keberlanjutan sistem sehingga tidak ada perubahan yang radikal, tidak ada sesuatu yang benar-benar baru, karena segala sesuatunya adalah melanjutkan atau memodifikasi yang sudah lama kemudian dilanjutkan atau diperbaiki kembali. Nah, teman-teman, di samping model rasional dan incremental ada juga model yang ketiga, yaitu mixed scanning model. Mixed scanning model ini dikemukakan oleh Amitay Etzioni melalui karyanya Mixed Scanning, A Third Approach to Decision Making. Jadi Etzioni pun mengakui bahwa ini adalah opsi yang ketiga. Nah, opsi yang ketiga ini adalah kombinasi dari rasional dan incremental. Karena keterbatasan model rasional dan incremental membuat policy expert atau decision maker mencari alternatif lain dalam pengambilan keputusan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dalam model yang ketiga ini, model ini menyediakan lebih banyak ruang untuk inovasi baru dibandingkan model incremental, tanpa mengabaikan pertimbangan yang telah dilakukan pada proses model rasional yang
berjalan. Jadi sisi positif dari rasional dan incremental dikombinasikan menjadi satu pada mixed scanning model ini. Jadi di dalam mixed scanning model ini antara rasional dan incremental itu bisa berjalan beriringan. Sekali lagi bahwa fenomena proses pengambilan keputusan seringkali terjadi dalam situasi yang mendesak di mana tidak ada cukup waktu untuk perhitungan secara komprehensif, sehingga perlu digabungkan antara rasionalitas dalam rational approach dan juga kontinuitas dalam incremental approach. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan hari ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.